Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pita Anggrek, sahabat Pita Tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sugini Anggrek. Sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya mau membuat video bagaimana cara menyeplet rumpun anggrek dewasa. Maksudnya kita memisahkan atau menyeplit anggrek dendro yang berukuran dewasa dan belum berbunga. Sahabat-sahabat, ini saya membeli anggrek. Saya memilih yang rumpunnya berisi banyak, plannya lumayan banyak. Dalam satu softpot ini ukuran dewasa ya sahabat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 plant dengan 2 plant yang aktif. Maksudnya di bagian sini ini aktif, kemudian di bagian sini juga aktif. Terus saya lihat ini, saya mikir kalau saya pecah ini kayak sepertinya mudah, dan insya Allah nanti kalau saya berhasil memisahkan rumpun ini berarti saya punya 2 rumpun tanaman. Yuk sahabat, kita laksanakan. Seperti biasa sahabat, sebelum kita membuka atau memecah, kita siapkan dulu larutan B1, dan saya menggunakan larutan antrakol ini ya. Antrakolnya biasa sahabat, setengah sendok teh untuk dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian untuk B1 nya 1 cc dalam 1 liter, tapi ini saya tambahi sedikit. Itu sahabat, ini ya larutannya sudah siap. Ini larutan fungisida sama vitamin B1. Yuk kita keluarkan dulu. Ini karena medianya sudah basah. Semalam kemarin sore kan hujan deras sahabat. Nah ini anggrek saya kelihatannya basah kehujanan, jadi ini tidak saya basahi lagi dan sepertinya mudah untuk dilepas. Ini ya sahabat. Kemudian kita lihat sahabat, kita bukanya nggak usah pakai alat dulu, kita buka pakai tangan. Kita lepas akar-akar yang menempel. Tuh. Pelan-pelan kita lepas. Pokoknya kita bukanya pakai tangan ya sahabat, diingat nggak usah pakai alat dulu, kita pakai tangan pelan-pelan. Oh ya, untuk mempermudah bisa sesekali sambil dibasahi sahabat. Kita dibasahi pakai antrakol dan fungisida ini juga bisa. Fungsi dari fungisida dan B1 ini disiapkan karena apa, nanti pada waktu kita melakukan pemisahan kan pasti ada akar-akar yang patah. Jadi ada bagian tanaman yang terluka. Jadi harapannya nanti kalau walaupun terluka, tanaman tersebut tidak terinfeksi oleh jamur. Dan B1 nya harapannya nanti pertumbuhan akarnya bisa cepat dan tanaman tidak stres seperti itu. Jadi sebelumnya tetap kita harus wajib menyiapkan larutan fungisida dan larutan vitamin B1 seperti itu. Pelan-pelan kita buka, kita berusaha memisahkan. Setelah berjuang setelah kita berusaha, insya Allah sahabat, saya dapat 2 rumpun. Nah ini hampir kena sahabat. Sabar. Oh, alhamdulillah ini sahabat, benar, ternyata ini aslinya bukan dalam satu sopot memang berisikan 2 pohon dulunya. Ini
tanpa melukai kok sahabat tuh, alhamdulillah, tanpa melukai atau tanpa adanya rizoma yang patah. Nah, tanpa adanya plen yang patah, berarti ini memang aslinya tadinya 2 rumpun. Alhamdulillah, itu loh sahabat. Makanya kita harus pinter-pinter memilih tanaman ketika kita beli di seller. Ini saya beli langsung, nggak lewat online, saya beli langsung. Ini ya sahabat, setelah seperti ini kita rendam dulu sahabat, karena pasti ada akar-akar yang putus tanpa sengaja. Walaupun plannya nggak ada yang putus, tapi akarnya pasti ada yang putus. Kita rendam dulu, oh ya sahabat, nanti kalau setelah direndam saya udah nyiapkan pot tanah ini. Kemudian saya juga mau menanamnya dengan ini, sabut kelapa yang sudah saya olah, sudah saya fermentasi. Sahabat-sahabat, setelah kita membelah, setelah tanaman kita belah, rumpun kita belah, kemudian kita melakukan perendaman pada larutan fungisida dan larutan B1. Setelah direndam selama 15 menit, kemudian kita angin-anginkan. Ini sudah saya angin-anginkan 1 malam lebih, bahkan hampir sehari semalam, karena ini kira-kira jam 5 sore baru mau saya tanam. Kita lanjutkan saya tanam. Saya mau menanam dengan menggunakan media sabut kelapa. Sabut kelapa ini yang saya olah sendiri dan yang sudah saya lakukan fermentasi dengan pupuk dan antifungisida. Jadi insya Allah ini sudah lengkap. Yuk kita tanam. Saya sudah menyiapkan pot tanah. Kemudian ini untuk menanam, ini kan tadinya 1 rumpun, jadi ini kan dibelah 2 ya sahabat. Ini bagian luar, kan tadinya bulat. Nah ini kan dibelah kayak gini. Oh ini sebelahnya. Nah tadinya kan begini. Nah karena sudah dibelah 2, kemudian yang perlu kita perhatikan untuk menanam, kita harus hati-hati sekali. Kita harus memperhatikan pertama yaitu bagian yang aktif. Dalam rumpun ini bagian yang aktif dan yang nantinya akan tumbuh tunas yaitu di bagian sini. Jadi nanti diusahakan bagian sini mendapat tempat di pot yang agak luas. Kemudian untuk mempermudah kita nanam, sebaiknya kita melapisi di bagian dalam yang tadinya bekas dipisah. Kita lapisi dulu di bagian sini ya sahabat. Ini sekalian biar tanamannya bisa tegak. Jadi ini cara biar sekalian kita nanam, tapi insya Allah tanpa dibantu penyangga, itu tanaman sudah bisa tegak. Ini ya seperti ini. Kemudian baru di bagian depannya, ini bagian yang aktif yang nantinya akan tumbuh tunas baru, dan ini di sini masih banyak terdapat akar-akar muda. Kita lapisi seperti ini, baru kita masukkan di pot. Ingat bahwa bagian yang aktif adalah bagian yang terluas, harus dikasih tempat yang paling luas. Ini kan masih ada jarak ya. Nah baru kita tambah di sebelahnya. Usahakan bagaimana tanaman bisa berdiri tegak tanpa penyangga. Kalau kita bisa menanam tanpa menggunakan penyangga, kita sudah dapat menghemat. Jadi tidak usah ditambahi penyangga, karena bagaimanapun penyangga kan kawat ya sahabat. Kita harus membuat dari kawat atau besi. Nah kalau ini insya Allah sudah tegak. Kita rapikan, kita cek bagian mana yang masih berlubang, masih ada celah. Ini sabut kelapanya sudah ditumbuk, sudah dipukul-pukul maksudnya. Jadi ini sudah empuk. Jadi nanti kalau
ada pertumbuhan akar baru yang mau masuk di sela-sela bagian media tanam atau sela-sela sabut kelapa, sudah dengan mudah akar masuk ke sana. Ini loh sahabat nih. Ini tanpa penyangga sudah kokoh. Nih ya penampakannya coba. Nah, saya menggunakan sabut kelapa. Inilah sahabat anggrek-anggrek saya yang tadinya saya beli berjumlah 4 sopot karena yang 2 double rumpun atau rumpunnya cukup besar sehingga saya split, sehingga saya mendapatkan atau saya tanam kembali dengan jumlah 6 pot. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini saya banyak tutur kata yang salah atau banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.